Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Malahayati SHLLM selaku dosen penguji mata kuliah Hukum Laut Internasional, di mana kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil PPT kami dengan judul Pengertian Kewarganegaraan Kapal, yang dimana yang beranggotakan saya sendiri, Jud Hafiza, Safina, Riza Maifiza, dan Rahmatun. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas mengenai pengertian kewarganegaraan kapal, yang dimana akan dibacakan oleh Safina. Kepada Safina dipersilahkan. Kewarganegaraan adalah bentuk identitas yang memungkinkan individu-individu merasakan makna kepemilikan, hak, dan kewajiban sosial dalam komunitas politik atau negara. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia menegaskan bahwa setiap orang berhak atas suatu kewarganegaraan, bahwa untuk berdirinya suatu negara yang merdeka harus dipenuhi sekurang-kurangnya 3 syarat, yaitu adanya wilayah, adanya rakyat yang tetap, dan pemerintahan yang berdaulat. Ketiga syarat tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan satu sama lain. Setiap negara mempunyai hak-hak yang wajib diakui oleh negara dan wajib dihormati, dilindungi, dan difasilitasi serta dipenuhi oleh negara. Sebaliknya, setiap warga negara juga mempunyai kewajiban-kewajiban kepada negara yang merupakan hak-hak negara yang wajib diakui, dihormati, dan ditaati atau ditunaikan oleh setiap warga negara. Pengertian kapal. Menurut Keputusan Menteri 14 Tahun 2002 Bab 1 Pasal 1 menyatakan bahwa kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah. Kedua pengertian kapal ini memiliki kesamaan satu sama lain. Menurut Pasal 309 Ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa kapal adalah semua alat berlayar, apapun nama dan sifatnya. Dari pengertian kapal tersebut dapat disimpulkan bahwa benda-benda apapun yang dapat terapung dan dapat dikatakan kapal selama dapat berpindah-pindah atau bergerak. Lalu pengertian kewarganegaraan kapal. Kewarganegaraan kapal dikenal sebagai kewarganegaraan bendera atau kewarganegaraan kapal asing, merujuk pada praktik memberikan kewarganegaraan atau kebangsaan kepada sebuah kapal. Dalam konteks ini, sebuah kapal dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kewarganegaraan sendiri, serupa dengan individu yang memiliki kewarganegaraan nasional. Kewarganegaraan satu kapal menandakan bahwa kapal itu berasal dari mana dan hubungan dengan negara asalnya. Jika suatu kapal mempunyai kewarganegaraan, itu berarti negaranya dapat membela kapal tersebut di forum internasional. Dan jika sebuah kapal tidak mempunyai kewarganegaraan, itu berarti kapal dari negara manapun dapat menahannya. Oleh karena itu, maka di lautan terbuka, setiap kapal harus dapat menunjukkan kewarganegaraannya. Kewarganegaraan tidak cukup diperlihatkan dengan bendera, karena bendera membawa surat kebangsaan. Konsep kewarganegaraan kapal berasal dari hukum internasional maritim yang mengatur hubungan antara negara dan kapal, yang memberikan bendera kepada kapal tersebut. Setiap negara memiliki yurisdiksi yang berlaku terhadap kapal yang terdaftar di bawah bendera negaranya, dan negara tersebut bertanggung jawab untuk memberikan perlindungan dan mengawasi kapal tersebut sesuai dengan hukum internasional. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran mengenai surat tanda kebangsaan kapal Indonesia, diatur dalam ketentuan pasal
165 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran. Di dalamnya disebutkan bahwa kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Dan kapal yang bukan berkebangsaan Indonesia dilarang mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaannya. Praktik kewarganegaraan kapal seringkali menjadi sumber kontroversi dan penyalahgunaan. Beberapa negara dianggap sebagai kapal-kapal surat perintah yang menawarkan kewarganegaraan kapal dengan persyaratan yang minim, sehingga memungkinkan praktik pencucian uang, perdagangan manusia, atau kegiatan ilegal lainnya. Organisasi internasional seperti International Maritime Organization berupaya mengatasi masalah ini dengan mendorong adopsi standar yang lebih kuat untuk pendaftaran kapal dan memerangi praktik penyalahgunaan. Untuk penegakan hukum di wilayah perairan Indonesia, maka dalam pasal 166 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran disebutkan setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas, dan setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya. Pengertian bendera kapal. Bendera kapal adalah bendera nasional yang dikibarkan pada kapal untuk menunjukkan kewarganegaraan. Bendera kapal merupakan bendera terbesar yang umumnya diterbangkan di bagian buritan atau belakang kapal. Bendera kapal angkatan laut juga dikenal sebagai bendera kapal perang, digunakan pada kapal perang dan mungkin berbeda dengan kapal sipil atau kapal dagang, atau bendera kapal yacht atau kapal perahu tamasya. Versi besar bendera kapal angkatan laut disebut sebagai bendera kapal pertempuran yang digunakan ketika sebuah kapal perang masuk ke dalam pertempuran. Bendera kapal berbeda dengan jack yang dikibarkan di tiang jack di haluan kapal. Bendera pada kapal untuk beberapa negara mewajibkan untuk dikibarkan secara jelas. Kepentingan atas pengibaran bendera bukan hanya di alih-alih tindakan negara untuk mempersulit keadaan, tetapi karena banyak kapal yang masuk perairan teritorial suatu negara pantai merupakan kapal yang berasal dari luar negara tersebut. Negara pantai sangat jelas memiliki kepentingan untuk meyakinkan dirinya bahwa seluruh kapal yang melintas di perairan teritorial mereka benar-benar dalam tujuan inocuous spaceship atau tidak membahayakan bagi negara pantai. Selanjutnya, pengaturan bendera dalam UNCLOS dalam pasal 91 tentang kebangsaan kapal, yaitu setiap negara harus menetapkan persyaratan bagi pemberian kebangsaan pada kapal, untuk pendaftaran kapal di dalam wilayah, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kebangsaan negara yang benderanya secara sah dan dapat dikibarkan olehnya. Harus ada suatu kaitan yang sungguh-sungguh antara negara dan kapal itu, sehingga setiap negara harus memberikan pada kapal yang olehnya diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen untuk diperlukan untuk itu. Selanjutnya, pengaturan bendera kapal dalam pasal 92 tentang status kapal, yaitu kapal harus berlayar di bawah bendera suatu negara saja dan kecuali dalam hal-hal luar biasa yang dengan jelas ditentukan dalam perjanjian internasional atau dalam konvensi ini, harus tunduk pada yurisdiksi eksklusif negara itu di laut lepas. Suatu kapal tidak boleh mengubah bendera kebangsaannya sewaktu dalam pelayaran atau sewaktu berada di suatu pelabuhan yang disinggahinya, kecuali dalam hal adanya suatu perpindahan kepemilikan yang nyata atau terjadi perubahan pendaftaran. Draft ILC Pasal 29 tahun 1956
1. Setiap negara harus menetapkan syarat-syarat pemberian rasionalitasnya kepada kapal-kapal untuk pendaftaran kapal-kapal di wilayahnya, dan hak untuk terbang adalah bendera. Kapal memiliki kewarganegaraan negara yang benderanya berhak mereka kibarkan. Namun demikian, untuk tujuan pengakuan karakter nasional kapal oleh negara lain, harus ada hubungan sejati antara negara dan kapal. 2. Hak kapal dagang untuk mengibarkan bendera suatu negara dibuktikan dengan dokumen-dokumen yang dikeluarkan oleh penguasa negara bendera tersebut. Selanjutnya, dalam hukum Indonesia, pengaturan atas pengibaran bendera lebih jelas ditetapkan pada pasal 165 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran, yaitu kapal berkebangsaan Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia sebagai tanda kebangsaan kapal. Lalu terdapat juga pada pasal 166 ayat 2 Undang-Undang Pelayaran, yaitu setiap kapal asing yang memasuki pelabuhan selama berada di pelabuhan dan akan bertolak dari pelabuhan di Indonesia wajib mengibarkan bendera Indonesia selain bendera kebangsaannya. Serta hal lebih jelas dijelaskan dalam penjelasan Undang-Undang Pelayaran pada pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran dituliskan bahwa setiap kapal yang berlayar di perairan Indonesia harus menunjukkan identitas kapalnya secara jelas. Dengan adanya penjelasan tentang pasal 166 ayat 1 Undang-Undang Pelayaran, Indonesia secara domestik memberlakukan peraturan yang mewajibkan bagi setiap kapal untuk mengibarkan bendera pada buritan kapalnya. Pengaturan ini sendiri tidak dipersalahkan dan juga tidak disalahkan jika dari sudut pandang internasional, karena setiap negara memiliki hak untuk mengatur seluruh hal yang terjadi di dalam teritorialnya. Mengenai pengukuran kapal. Tahapan-tahapan penetapan kewarganegaraan kapal. Menurut pasal 154, status hukum kapal dapat ditentukan setelah melalui dua proses. Yang pertama, pengukuran kapal. Peraturan-peraturan mengenai pengukuran kapal-kapal dan kendaraan-kendaraan air yang berkedudukan di Indonesia atau berada di situ sementara ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 Perkapalan dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 8 Tahun 2013 tentang pengukuran kapal. Pengukuran kapal penting untuk mengetahui tentang besar dan bobotnya kapal, serta dapat memperoleh identitas fisik kapal. Surat ukur menjadi tidak berlaku dan harus diterbitkan surat ukur baru apabila kapal mengalami perubahan bangunan yang menyebabkan rincian ukuran dan atau tonase kapal yang tercantum dalam surat ukur berubah atau kapal berganti nama surat ukur menjadi berlaku apabila kapal tidak dipergunakan lagi karena ditutup, tenggelam, musnah, terbakar, dan dinyatakan hilang. Surat ukur dinyatakan batal apabila pengukuran dilakukan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, diperoleh secara tidak sah, atau tidak digunakan sesuai dengan ketentuan. Proses yang kedua yaitu pendaftaran kapal dan penetapan kewarganegaraan kapal. Pendaftaran kapal Indonesia diatur dalam pasal 314 KUHD menyatakan bahwa kapal-kapal Indonesia yang isi kotornya berukuran paling sedikit 20 meter kubik dapat dibukukan dalam register kapal menurut peraturan yang akan diberikan dengan ordonansi tersendiri. Menurut pasal 14 ayat 1 Ordonansi Pendaftaran Kapal tahun 1933 nomor 48 mengatur pula bahwa setiap kapal yang dalam pembangunan di Indonesia yang belum diukur dapat didaftarkan untuk sementara oleh pemiliknya dalam daerah hukumnya di tempat galangan kapal itu dibangun. Kalau pendaftaran pertama, pemilik bebas untuk memilih tempat pendaftaran kapal.
Maka pendaftaran kapal dalam pembangunan ini tidak dapat memilih dengan bebas tempat pendaftaran kapalnya. Sifat pendaftaran tersebut adalah sementara. Porsi atas kapal-kapal dalam pembangunan yang didaftar dalam register kapal-kapal seperti itu dapat dibebani hipotek. Pendaftaran kapal mencangkup antara lain pendaftaran hak milik, pencatatan hak kebendaan lainnya, pengalihan hak milik atas kapal wajib dilakukan dengan cara balik nama di tempat kapal tersebut didaftarkan. Pencatatan hak-hak lain dicatat dalam daftar induk, misalnya center kosong, sewa beli atau sewa guna. Lanjut, Konvensi Laut Lepas Jenewa 1958 pasal 51. Yang pertama, setiap negara harus menetapkan syarat-syarat untuk pemberian kewarganegaraannya kepada kapal-kapal, untuk mendaftarkan kapal-kapal di wilayahnya, dan untuk hak mengibarkan benderanya. Kapal memiliki kewarganegaraan negara yang benderanya berhak mereka kibarkan. Harus ada hubungan sejati antara negara dan kapal. Khususnya, negara harus secara efektif menjalankan yurisdiksi dan kontrolnya dalam masalah administratif, teknis, dan sosial atas kapal yang mengibarkan benderanya. Yang kedua, setiap negara harus mengeluarkan kepada kapal-kapal yang telah diberikan hak untuk mengibarkan benderanya dokumen-dokumen untuk maksud itu. Penyelesaian secara hukum internasional terhadap kapal yang menghakami sengketa di wilayah laut lepas. Apabila terjadi sengketa di wilayah laut lepas, penyelesaian yang tepat terhadap sengketa tersebut sebaiknya dilakukan secara damai, karena tumbukan di wilayah laut lepas adalah penyelesaian yang tepat terhadap negara yang bersengketa di wilayah laut lepas. Penyelesaian tersebut sebaiknya dilakukan secara damai sehingga menimbulkan keamanan di wilayah laut lepas. Penyelesaian sengketa internasional di wilayah laut lepas biasanya diselesaikan melalui konsiliasi apabila tidak menemukan jalan keluar dalam penyelesaian tersebut. Maka negara yang bersengketa harus menyelesaikan di Mahkamah Laut Internasional. Pengawasan yang diatur dalam Konvensi Hukum Laut 1982 pada pasal 311 menjelaskan bahwa penyelesaian sengketa di laut lepas harus tunduk kepada Konvensi Hukum Laut 1982. Itu berarti bahwa tidak berlakunya hukum dari negara yang bersengketa di wilayah laut lepas. Langkah yang dilakukan dengan mengedepankan beberapa referensi buku serta pendapat para ahli, tujuan yang hendak dicapai tentu saja terwujudnya keamanan di wilayah laut lepas, serta tetap menjaga keharmonisan dalam memanfaatkan laut lepas dan menjaga kedaulatannya. Mungkin ini saja pemaparan materi yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.